2556628 Prodi BGSD Universitas Terbuka. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD di modul 3 KP2 tentang uji makanan. Di sini saya akan menguji makanan, uji karbohidrat dan uji lemak. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan ada piring plastik 1 buah, pipet 1 buah, pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, gula pasir, tepung terigu, kentang, dan betadin untuk pengganti glogol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang saya lakukan pada uji karbohidrat. Nah, yang pertama itu pisang. Pisang setelah ditetesi larutan yodium, dia menghasilkan warna hitam. Hal itu berarti pisang mengandung karbohidrat. Kemudian apel. Nah, apel setelah ditetesi larutan yodium, dia berubah menjadi warna coklat. Hal itu menunjukkan bahwa apel tidak mengandung karbohidrat. Kemudian nasi. Nasi setelah ditetesi larutan yodium, dia berubah menjadi biru kehitaman. Hal itu menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Kemudian telur rebus. Telur rebus diambil bagian putihnya. Telur rebus ini setelah ditetesi larutan yodium, dia menghasilkan warna putih kekuning-kuningan. Hal itu berarti dia tidak menunjukkan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat. Kemudian tahu putih. Tahu putih setelah ditetesi larutan lugor, dia berubah menjadi warna putih kecoklatan. Hal itu menunjukkan bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat. Kemudian margarin. Setelah ditetesi larutan lugol atau yodium, margarin ini tidak berubah warna. Hal itu menunjukkan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Kemudian biskuit. Biskuit setelah ditetesi larutan yodium, dia berubah menjadi warna hitam. Hal itu menunjukkan bahwa biskuit mengandung karbohidrat. Kemudian ada tepung terigu. Setelah ditetesi larutan yodium, tepung terigu ini berubah warna menjadi biru kehitaman. Hal itu menunjukkan bahwa tepung tersebut mengandung karbohidrat. Kemudian ada gula pasir. Setelah ditetesi larutan yodium, gula pasir ini berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir itu ada kentang. Nah, kentang ini setelah ditetesi larutan yodium, dia berubah menjadi warna hitam. Hal itu menunjukkan bahwa kentang adalah mengandung karbohidrat. Baiklah, setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus atau putihnya, kemudian tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan larutan yodium atau lugol, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat. Dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat seperti sebagai berikut. Yang pertama ada yang mengandung karbohidrat. Di situ ada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Kemudian makanan yang tidak mengandung karbohidrat itu ada apel, telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan kedua yaitu pada uji lemak. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Nah, di sini alatnya yang saya gunakan ada piring plastik, pipet, kertas kayu, senter, korek api, sendok, dan pisau. Kemudian bahan yang saya gunakan ada kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, kacang tanah, pepaya, santan kelapa, minyak goreng, susu, dan air.
Baiklah, sebelum saya melakukan percobaan ini, sebelumnya saya akan memotong-motong dulu bahan makanan yang harus dipotong. Nah, kemudian di sini saya akan mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan seperti bahan, alat, dan lainnya. Nah, hasil pengamatan yang saya lakukan pada uji lemak di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama ada kemiri. Nah, kemiri dia meninggalkan bekas noda minyak, berarti kemiri tersebut mengandung lemak. Kemudian yang kedua ada margarin. Margarin ini meninggalkan bekas noda minyak, yang artinya berarti mengandung lemak. Kemudian ada wortel, seledri, biji jagung kering, dan kacang tanah, serta pepaya. Di sini mereka tidak meninggalkan bekas noda minyak, yang artinya bahan tersebut berarti tidak mengandung lemak. Kemudian ada santan dan minyak goreng. Nah, santan dan minyak goreng ini meninggalkan bekas noda minyak, berarti kedua bahan tersebut mengandung lemak. Kemudian yang terakhir itu ada susu. Susu itu tidak meninggalkan bekas noda minyak, berarti susu tidak mengandung lemak. Setelah melakukan uji lemak dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, susu, dan minyak goreng, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula yang teridentifikasi tidak mengandung lemak. Seperti yang pertama itu bahan yang mengandung lemak. Di sini ada kemiri, margarin, santan, dan minyak goreng. Kemudian bahan yang tidak mengandung lemak itu ada wortel, kacang tanah kering, seledri, biji jagung kering, singkong kering, pepaya, dan susu.